sobat dari safari gaib yang perdana pada malam hari ini. Jadi kita mencoba menelusuri suasana malam dari pesisir kota Surabaya yang mungkin jarang kita lalui, jarang kita jalani, dan jarang kita mungkin terpikir bahwasanya ada suatu tempat yang menarik di sudut kota Surabaya dengan berbagai pesonanya, baik pesona budaya, pesona spiritualnya, dan malam ini kita mencoba untuk mengangkat pesona dari gaibnya dengan kita mencoba mungkin sedikit berbincang-bincang dengan orang-orang sekitar ini. Selanjutnya kita akan mencoba menghadirkan salah seorang dari tokoh spiritualis yang akan mencoba mengkulik lagi bagaimana potensi suasana spiritual yang ada di pesisir kota Surabaya ini. Dimana pesisir kota Surabaya itu adalah di Benteng Gedung Coek. Mungkin bahkan banyak di antara kita warga Surabaya yang belum mengenal tentang Benteng Gedung Coek ini. Dan kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semua, khususnya sobat safari gaib pada malam ini, kita mencoba sama-sama apa sih dan bagaimana sih potensi-potensi spiritual yang ada di Benteng Gedung Coek. Nah, nanti kita akan sedikit berdiskusi, kita akan sedikit berbicara dengan orang-orang yang mungkin secara langsung dan tidak langsung menemui hal-hal keganjilan yang ada di Benteng Gedung Coek ini. Jadi mari sama-sama kita ajak sahabat-sahabat semua yang ada di channel ini, sama-sama kita mencoba belajar bersama, mencoba bersafari bersama dari sisi hal gaib yang mungkin jarang orang memandang itu sebagai sesuatu yang menarik. Tapi malam ini kita mencoba menjadikan itu lebih menarik dan menjadi lebih sesuatu yang memberi spirit dalam kehidupan kita. Bahwasanya hal gaib bukan sesuatu yang ditakuti. Hal gaib adalah sesuatu yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih menarik dan menjadi lebih hidup, sehingga kehidupan kita tidak terlepas dari kegaiban dan kenyataan. Mari sama-sama kita diskusi setelah ini. Sobat semua, ini kesempatan ini yang adalah kita ketemu dengan beberapa orang yang sudah tinggal lama di kompleks bangunan Benteng Gedung Coek ini. Mungkin dari beliau kita bisa dapat informasi-informasi yang menarik bagaimana kehidupan malam di Benteng Gedung Coek ini. Oke, kita temui saja. Mas, siapa namanya Mas? Ya? Mas Maksum. Ini Mas ini? Mas Rudi. Perkenalkan sobat, ini ada Mas Maksum sama Mas Rudi. Dan beliau udah lama sih Mas? 3 tahun. Wah, suwe Cak. 3 tahun. Jadi mungkin ada informasi menarik Mas selama jenengan 3 tahun di sini, atau mungkin ya biasa-biasa aja, mungkin nggak ono apa-apa nih. Tapi kalau lihat kondisinya ini kayaknya nggak mungkin ada biasa-biasanya. Nah, monggo Mas, mungkin ada sesuatu yang jenengan ataupun pernah rasakan atau alami selama tinggal di sini? Pertama kali ndek kene Mas, Ya. sebelah kono iku Ya. ono kursi. Kan ndek kene gak ono oma-oma kan, sik payu kabeh iki Mas. Oh, si alas ya? Si alas ya? si alas. Masih hutan ya. Iku kan pos iku ya sik gorong berupa koyo warung ngono iku Mas. Nah, Liyane turune pos. Koyo aku turun ndek iku Mas. ngene wit-witan kono. Lampu ae ndak ono sih Mas. Barang adoh saya banyu segara kan. Iya. Iku ono wong mlaku terus. Gedeng ketuk kene tak uwasi mbak aku. Lakon ndak ono ndase. Berapa kali Dhisik kejadian pertama? Sekali. Hampir 4 kali. 4 kali lihat seperti itu. Jadi ada orang jalan dengan saksikan. Itu jam berapa kira-kira Mas? Jam 12 ke atas. Jam 12. Jadi ada orang jalan dari depan sini ya, nggih. Tapi tidak berkepala. Sempat bertegur sapa atau mungkin sempat say hello sama Wah, langsung belajar. oh, langsung layu. Iya, jadi ini sobat, jadi memang dunia malam itu, terus sebagian orang ada sesuatu yang
menarik dan ganjil, tapi ada sebagian malam mungkin orang menganggap itu waktunya istirahat. Nah, ini kita coba bagaimana merasakan energi malam yang ada di Benteng Kedung Coek ini. Udah, selain itu Mas, selain ada orang tanpa kepala, apalagi yang dengan pernah alami selama di sini? Cewek. Oh, ada ceweknya Mas. Sosok perempuan. Sosok perempuan. Di daerah mana? Sini juga? Oh, di belakang sini. Pas pintu masuk bunker. Iya. Kemudian apa yang Anda rasakan ketika ketemu cewek? Ya belayu Oh, belayu juga. Iya. Ya. Masalah ngono gini. Pernah langsung berhadapan dengan ceweknya langsung atau hanya sekedar sekelebat atau bayangan selama ini dengan Berdiri di Oh, situ. berdiri, lihat nyata Enggak, ya. wajahnya itu enggak nampak. Wajahnya nampak. Ya, jadi kalau Mas masuk ya. Mas Rudi sudah berapa lama sebenarnya? Saya masih baru di sini. Oh, baru 3 bulan. 3 bulan. Jadi belum ada cerita yang aneh-aneh. Oh, masih baru. Oke sobat, ini mungkin ada sesuatu yang menarik di safari kita yang perdana ini mengupas tentang Kedung Coek. Nah, jadi bagaimana keberadaan tentang sosok seorang yang tanpa berkepala, tanpa bentuk kepala, dan bagaimana sosok wanita yang Mas Maksum tadi ceritakan. Nah, ini mungkin kita perlu mendapatkan informasi yang utuh dan informasi yang bisa mengarahkan, oh ya, bahwasanya ada memang makhluk-makhluk ataupun yang berdampingan dengan kita selama hidup di alam dunia ini, baik itu yang zahir maupun batin, baik bahasa jin, setan, sebagainya. Tapi daripada kita salah ngomong, langsung aja kita undang ya pakarnya, salah satu seorang spiritualis dari kota Surabaya, dan dia cukup milenial. Kita sambut dan kita undang beliau, yaitu Gus Ong, untuk hadir nimbrung bersama-sama kita di kesempatan ini. Tengah-tengah kita telah hadir salah seorang pakar spiritual milenial. Kenapa bisa sebut milenial? Pertama dilihat dari wajahnya. Kan masih wajah bayi-bayi yang imut-imut, dan kedua kegondrongannya ya macam kayak apa, musisi Metallica. Assalamualaikum Gus Ong, gimana? Sehat kabar? Jadi ini menarik Gus Ong. Malam ini perdana ini kita bisa menyusuri salah satu bukti sejarah, salah satu peninggalan sejarah dari Benteng Kedung Coek yang ada di pesisir utara Surabaya. Dan kita juga bisa bertemu dengan Mas Maksum dan Mas Rudi. Ya, ini kita mendapatkan informasi yang menarik tentang sesuatu yang berbeda di dunia malam di pesisir kota Surabaya. Nah, mungkin tadi Kusong menyimak ya, jadi Mas Maksum tadi cerita tentang sosok yang seorang yang tanpa kepala. Kemudian sampai 4 kali Mas, coba 4 kali Gus. Malam-malam ya, jam 12 malam. Kenapa nggak siang-siang datangnya? Mungkin Gus Ong bisa memberi gambaran atau memberi ya semacam informasi yang menarik lah tentang sosoknya. Kemudian ada sosok lagi ya, wanita. Dan waktu itu tapi nggak lagi sendiri, lagi ada teman juga. Lagi sendiri. Lagi sendiri. Apakah dari teman-teman juga pernah menyaksikannya? Pernah. Sering Tapi juga? pas sendiri juga. Jadi tidak pernah saat bersama gitu. Tidak pernah. Tapi saat yang disaksikan waktu sendiri itu apakah dalam wujud yang sama ataupun berbeda? Yang sama. Sama. Ini menarik ya. Kalau kita ngomongin sosok, kemudian kita ngomong jin, ya, di beberapa lokasi atau di setiap tempat itu hampir pasti ada yang namanya makhluk atau sosok jin. Terkadang memang jin itu tasyakul, akan berubah-ubah bentuknya, dan banyak juga di beberapa lokasi yang jin
jin itu menampakkan diri dalam wujud yang sama. Kenapa kok seperti itu? Jadi begini, selain sebuah opini masyarakat yang membuat atau memvisualisasikan sosok jin itu, misalkan tadi masnya juga bisa menyaksikan sosok seorang perempuan, ya, temannya juga perempuan, ya. Kenapa kok bisa seperti itu, kan begitu? Iya. Apakah itu benar-benar sosok jin yang disaksikan, ataukah hanya halusinasi, kan begitu? Iya. Ya, jadi kalau kita memahami dari sisi ilmiahnya, logikanya kenapa kok bisa sama? Kalaupun memang itu sebuah halusinasi, kenapa halusinasi yang terjadi kepada Mas Maksum, ya? Iya, Mas Maksum dengan temannya itu juga bisa sama. Ya itu tadi. Pertama, jin itu juga merupakan bentuk dari energi. Dan energi itu bisa berupa visual, bisa berupa audio. Iya. Yang mana ketika frekuensi jin itu bisa bisa sinkron dengan dimensi kita, Iya. dengan dimensi kita manusia, maka tidak jarang seseorang itu bisa melihat, oh itu ada cewek. Dan ketika ditanyakan kepada orang, iya saya juga melihat sosok itu. Yang pasti ketika ditanya apakah bentuk jin asli itu seperti itu, tidak. Itu hanya tasyakul, yang mana memang tasyakul ini ada beberapa poin, ya, yang perlu kita pahami agar masyarakat kita itu paham. Iya. Tidak. Tasyakul itu maksudnya Tasyakul penyerupaan. itu penyerupaan, Iya. bentuknya. Iya. Jadi bentuk jin itu tidak semua, bahkan ketika nanti ada orang lain yang datang mungkin dia bisa melihatnya, belum tentu dia melihat seorang sosok itu. Misalkan dia melihat nenek itu, kemungkinan jin yang tadi hanya tasyakulnya sudah berupa nenek. Cuman memang secara ilmiah opini publik itu bisa membentuk sebuah visualisasi. Itu dahsyatnya sebuah pemikiran. Iya. Jadi memang tidak mesti dia berwujud sosok seorang tanpa kepala, ya. Nanti suatu saat dia akan berubah lagi, tergantung frekuensinya ketika Iya, saat itu, ya. Kemungkinan memang bisa berubah-ubah, ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa sosok penghuni di situ adalah seorang perempuan. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Ini Mas Maksum gimana, pengen ketemu lagi? Ini Mas Rudi baru 3 bulan sini, ya, masih belum ketemu yang aneh-aneh, ya. Jadi begitu pemirsa, sahabat dari Safari Gaib, memang penjelasan Gus Om ini sih banyak ilmiahnya kita dapat. Jadi jangan sampai kesannya ketika sosok yang kita takuti itu muncul, yang muncul di benak kita hanya pikiran takut, ya Gus. Betul. Makanya kalau Lewat sini takut ada kan. Dalam agama itu kan juga kita dianjurkan, ya, untuk membaca ta'awudz. Iya. Nah, ketika kita mendatangi tempat-tempat yang mungkin menakutkan atau membuat kita khawatir, baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi Iya. min syarri ma jitu wa hadir. Itu diantaranya. Atau kita membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Itu insya Allah bisa membantu kita untuk senantiasa kita dilindungi oleh Allah. Jadi apa namanya, ayat kursi, ta'awudz, ya. Pernah nyoba Mas? Atau kalau sekiranya kita mencoba untuk bersilaturahim dengan mereka-mereka dari sini, gimana menurut jenengan? Apakah memungkinkan atau? Mungkin saja, ya. Jadi kalau kita dalam sesuatu yang sifatnya mungkin, apakah mungkin kita bersilaturahmi? Bisa. Tidak ada hal yang mustahil, dan kejadian yang seperti itu sering terjadi memang sejak zaman dulu. Jadi ada orang istilahnya komunikasi meskipun di dalam dimensi yang berbeda. Ya. Masalah komunikasinya seperti apa itu kan kembali lagi bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, mempunyai indera, dan kepekaan indera masing-masing manusia ini memiliki kapabilitas masing-masing yang berbeda. Sehingga banyak orang yang tidak paham kemudian mengartikan orang ini indigo. Yeah. Nah, itu kan dari satu persepsi saja kita tidak bisa menyimpulkan.
Jadi untuk kepekaan itu memang apakah itu langsung karunia langsung dilahirkan sejak lahir, atau itu bisa dilatih, diasah oleh ya macam kami seperti saya ini pemula-pemula? Sebenarnya kepekaan itu Allah sudah menciptakan. Buktinya kita peka dengan udara, kita peka dengan suhu, misalkan panas kita merasakan. Sama dengan di ruangan ber-AC kita merasakan dingin. Ketika kita dekat api kita merasakan. Itu sebenarnya kalau kita pahami bahwa Allah itu sudah menciptakan kepekaan orang. Hanya saja berbeda ketika ada seseorang yang mungkin dengan upayanya, dengan pembelajarannya, dengan usahanya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalkan dia bisa lebih peka dari manusia pada umumnya. Ya pasti lebih menarik ini safari kita malam ini sobat-sobat semua. Jadi apa yang kita dengarkan tadi, ada kemungkinan kita untuk bisa merasakan keberadaan energi itu, atau bisa kita coba praktekkan, Gus. Menurut jenengan gimana? Mungkin setidaknya kita ini yang awam, oh ya, sosok atau energi. Sebenarnya energi di sekitar kita itu bisa kita rasakan, nggak perlu. Ya bahkan kalau misalkan kayak Mas Maksum sendiri hanya ingin tahu misalkan energi di sekitar, itu bisa. Oh gitu ya. Iya, sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya proteksi. Iya. Nah, proteksi ini terkadang bisa kita itu bisa menembus dimensi yang lain dengan batas-batas yang tertentu ya. Nggak mungkin kita sama masing-masing orang. Mungkin A bisa melihat secara perwujudan, B hanya merasakan dari sisi energi atau suhu saja. Jadi bisa misalkan kayak Mas Maksum ini misalkan ingin merasakan, bahkan sekarang pun ingin merasakan baik di bawah ataupun itu bisa. Gimana sama saya? Mau ngerasain? Ya itu tadi, ketika sama dengan ketika kita mengizinkan diri kita untuk menjamah sebuah dimensi yang lain, maka dimensi itu akan kebuka. Ibaratnya juga seperti banyak orang mengartikan portal gaib. Oh iya. Ya itu hanya istilah sih, sebenarnya itu kan hanya istilah.